Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini Bu Inung akan menjelaskan praktek tentang mengolah data dengan Microsoft Excel. Contoh pengolahan data gaji karyawan. Langkah-langkahnya untuk membuat laporan gaji karyawan. Membuat laporan gaji karyawan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, nama karyawan. Yang kedua, jabatan karyawannya. Yang ketiga, gaji pokok. Untuk menghitung kita butuh data-data ini ya. Setelah nama karyawan, jabatan karyawan, gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian tunjangan untuk setiap karyawan sebesar 5% dari gaji pokok. Kemudian pajak didapat dari 10% kali gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian yang keenam, kolom terima bersih didapat berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Nah, seperti ini langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk contoh kasus ini sebagai berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Hari ini Bu Inung akan menjelaskan tentang praktek mengolah data dengan Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka aplikasi Excel. Di sini Bu Inung menggunakan aplikasi Excel 2016.
Kita buka blank workbook ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pertama, kita buat tabel tentang laporan gaji karyawan. Dari PT Niko Manggala. Pertama, kita buat kolom nomor, kemudian nama karyawan, kemudian kolom jabatan, kemudian kolom gaji pokok, kemudian kolom tunjangan, kemudian kolom pajak, dan kolom terima bersih. Kita rapikan dulu ya, dengan menggeser batas baris per kolom supaya rapi. Kemudian kita buat garis pada tabelnya. Kita geser barisnya supaya agak lebar. Kemudian kita atur tulisannya agar lebih rapi lagi. Kita tengahkan ya judul laporannya. Nah, untuk nomor 1, nama karyawannya Ardiansyah. Jabatannya sebagai pimpinan. Gaji pokoknya 3.500.000. Kemudian nomor 2, Hendrik. Jabatannya sebagai marketing. Gaji pokoknya 2 juta. Kemudian nomor 3, Yuni. Jabatannya sebagai sekretaris. Gaji pokoknya 1.800.000. Kemudian nomor 4, Mimi. Jabatannya sebagai keuangan. Gaji pokoknya 1.700.000. Nomor 5, Lukman. Jabatannya sebagai admin. Gaji pokoknya 1.500.000. Nomor 6, Muksid. Jabatannya sebagai programmer. Gaji pokoknya 2 juta. Nomor 7, Aldi. Jabatannya sebagai teknisi. Gaji pokoknya 1.800.000. Nomor 8, Maya. Jabatannya sebagai analis. Gaji pokoknya 2.500.000. Nomor 9, Sukardi. Jabatannya sebagai kepala bagian. Gaji pokoknya 3 juta. Dan yang terakhir,
Hendra. Jabatannya sebagai security. Gaji pokoknya 1.800.000. Kemudian untuk mengatur nominal rupiah, maka kalian bisa milih set number ya, berupa accounting, kemudian pilih rupiah, decimal place-nya pilih 0 ya, karena kita tidak membutuhkan sen. Kemudian klik OK, maka otomatis akan menjadi rupiah. Tunjangannya, untuk tunjangan kita beri rumus tunjangan 5% dari gaji pokok. Maka rumusnya sama dengan 5% kali itu fungsi memakai operator bintang. Kemudian kali gaji pokok ada di kolom D baris kelima ya. Kemudian enter, maka dia akan otomatis. Untuk mengisi kolom baris-baris yang ada di bawahnya, maka memakai pointer seperti ini. Tinggal ditekan, kemudian tarik ke bawah, maka akan otomatis tunjangan akan mengikuti rumus yang sudah ada di atas, tanpa harus mengisi rumus lagi. Kemudian mengisi pajak. Untuk mengisi pajak, kita buat pajaknya untuk seorang karyawan PPh 21 itu 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi, untuk penulisan pajaknya, maka jangan lupa ya, untuk penulisan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian 10%, karena PPh 21 itu 10%, dikali pakai operator bintang, buka kurung, gaji pokok itu masuk di D kolom D, kita klikkan kolom D, kemudian ditambah ini operator plus ya, dan ditambahkan dengan pointer dengan kolom E, di mana kolom E itu adalah besar tunjangan, kemudian ditutup kurung, kemudian kita enter. Maka pajaknya akan otomatis sebesar ini. Dan untuk mengisi pajak dari baris bawahnya, kita tinggal pointer, kemudian tarik ke bawah, maka akan otomatis terisi pajak setiap karyawan. Untuk mengisi kolom terima bersih, maka rumusnya untuk terima bersih, kita buat rumus bahwa terima bersih itu gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Jadi, rumusnya sama dengan gaji pokok, buka kurung, kalau kita mau ambil gaji pokok berarti kita arahkan kursornya ke kolom gaji pokok. Untuk terima bersih, maka rumusnya sama dengan buka kurung, gaji pokok, yaitu D5, kolom D5, ditambah tunjangan, yaitu kolom E5, ditutup kurung, kemudian dikurangi pajak, yaitu kolom F5. Kemudian kita enter. Maka gaji terima bersih yang diterima oleh karyawan
sebesar ini. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Untuk mengisi baris bawahnya, kita cukup menekan, kemudian tarik ke bawah, maka baris bawahnya akan otomatis diisi tanpa harus menuliskan lagi rumus seperti di atas. Jadi akan otomatis terisi rumus seperti yang di atas. Kesimpulannya, penggunaan rumus pada laporan gaji karyawan untuk tunjangan menggunakan rumus sama dengan 5% kali gaji pokok. Untuk pajak menggunakan rumus sama dengan 10% kali gaji pokok ditambah tunjangan. Dan untuk terima bersih, yaitu menggunakan rumus sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan kemudian dikurangi pajak. Sekian penjelasan untuk soal contoh kasus pembuatan laporan gaji karyawan pada PT Niko Manggala. Untuk latihan, kalian bisa mengerjakan soal di LKS halaman 34, yaitu tugas mandiri. Buat tabel seperti yang pada LKS itu ya, ada kolom nomor, kemudian kolom bulan, kolom pendapatan jasa, kolom pendapatan lain-lain, kolom total pendapatan, kolom biaya, kolom laba sebelum pajak, kolom pajak, yakni pajaknya 1% kali pendapatan jasa, dan kolom laba bersih. Silakan kalian hitung dengan menggunakan formula matematika. Untuk yang pertama, kolom jumlah total pendapatan. Kemudian kolom yang kedua, laba sebelum pajak. Kemudian kolom yang ketiga, pajak, dan kolom yang keempat, laba bersih. Silakan kalian kerjakan bagi yang memiliki komputer atau laptop di rumah. Sebagai latihan ya. Demikian penjelasan Bu Inung untuk hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian praktekkan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.